sebuah desa yang dekat dengan rumah ayah dan Bawang Putih tempati, ada seorang janda yang memiliki satu anak bernama Bawang Merah. Ibu Bawang Merah kerap mengunjungi dan membawa makanan ke rumah Bawang Putih. Karena begitu seringnya Ibu Bawang Merah berkunjung ke keluarga Bawang Putih, ayah Bawang Putih pun merasa cocok dengan Ibu Bawang Merah. Akhirnya mereka menikah dan Ibu Bawang Merah beserta Bawang Merah tinggal satu atap dengan ayah Bawang Putih dan juga putrinya. Di awal pernikahan, ayah Bawang Putih dan Ibu Bawang Merah terlihat baik-baik saja. Sampai suatu ketika saat ayah Bawang Putih sedang pergi. Hei Bawang Putih, kau jangan bermalas-malasan. Kau bersih-bersih rumah. Kau juga harus mencuci baju-bajuku. Baiklah, Kak. Pada suatu ketika, ayah Bawang Putih mengalami sakit keras dan akhirnya meninggal. Saat ini, Bawang Putih menjadi yatim piatu. Semenjak hal tersebut terjadi, Ibu Bawang Merah dan anaknya semakin bertindak keterlaluan terhadap Bawang Putih. Hai Bawang Putih, kau harus bangun pagi-pagi dan membereskan rumah dan menyiapkan sarapan. Saya mengerti, Bu. Ketika Bawang Putih sedang mencuci pakaian di pinggir sungai, tiba-tiba salah satu selendang milik ibunya terhanyut. Saat ia menyadarinya, Bawang Putih mencoba untuk meraih kembali selendang milik ibu tirinya tersebut. Namun, ia tidak bisa membawanya kembali dengan sedih dan putus asa. Ia kembali ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Ibu, maafkan aku telah menghanyutkan selendang ibu di sungai. Apa katamu, dasar anak tak tahu diri? Cepat cari selendang itu, jangan pulang sampai kau menemukannya. Baik, Ibu. Dengan hati yang sedih, Bawang Putih terpaksa melakukan keinginan ibu tirinya. Ia mencari di pinggir-pinggir sungai. Lalu, Bawang Putih melihat seorang warga yang sedang menyapu halamannya. Maaf, Bu, apakah saya boleh bertanya sesuatu? Tentu, Nak, ada apa? Apakah Ibu melihat selendang yang hanyut di sungai, Ibu? Oh, selendang itu milikmu. Tadi Ibu melihatnya hanyut. Baik, Bu, terima kasih. Saya akan mencarinya. Kemudian, Bawang Putih bertemu seorang warga yang sedang menjemur pakaian. Maaf, Bu, apakah boleh bertanya sesuatu? Boleh, Nak. Apakah Ibu melihat selendang hanyut di sekitar sungai ini? Apakah selendang itu berwarna merah? Iya, tadi aku melihatnya dibawa oleh nenek tua itu. Apakah boleh tahu di mana rumah nenek yang mengambil selendang saya? Di sebelah sana, Nak. Bawang Putih berjalan menuju rumah nenek tua yang mengambil selendang ibunya. Sesampainya di rumah itu, Bawang Putih mengetuk pintu. Permisi. Siapa dirimu, Nak? Ada perlu apa kemari? Nama saya Bawang Putih, Nek. Saya mencari selendang ibu saya yang hanyut di sungai. Oh, itu selendangmu. Aku akan mengembalikannya dengan satu syarat. Kau harus membereskan rumahku dan memasak untukku. Baik, Nek. Akan saya kerjakan untuk mendapatkan selendang milik ibu saya. Bawang Putih pun membantu membereskan rumah dan memasak untuk nenek tadi. Nenek yang melihat rumahnya sudah bersih pun mencari Bawang Putih dan mengajaknya ke depan. Ini, Nak, selendangmu. Terima kasih kau sudah mau membantu nenek. Sekarang kau boleh memilih di antara dua labu ini. Sesukamu, tapi ingat jangan kau buka labu ini di tengah jalan. Tapi kau harus membukanya saat kau berada di rumah. Terima kasih, Nek. Saya akan memilih labu yang kecil ini. Sekali lagi, terima kasih ya, Nek. Saya pamit. Setelah berpamitan, Bawang Putih pun pulang dengan membawa selendang milik ibunya dan buah labu dari sang nenek tadi. Ibu, aku menemukan selendangmu yang hanyut. Bagus, bawa kemari. Dan sekarang pergi ke dapur, belah labu itu. Baik, Bu. Ketika Bawang Putih pergi ke dapur untuk mengupas labu pemberian dari nenek tadi, begitu terkejutnya Bawang Putih ketika mengetahui dalam labu tersebut terdapat emas. Emas, aku menemukan emas. Ibu Merah, aku menemukan emas. Mendengar teriakan Bawang Putih dari dapur, Ibu Bawang Merah dan Bawang Merah langsung berlari dan melihat apa yang diteriakan Bawang Putih itu benar atau tidak. Betapa terkejutnya Ibu Bawang Merah dan Bawang Merah
saat melihat labu yang sudah dibelah berisikan emas. Kau mendapatkan labu itu dari mana, Putih? Ya, dari mana? Aku memperoleh labu tersebut dari seorang nenek ketika aku mencari selendang ibu yang hanyut. Sebenarnya nenek tersebut memberi aku dan pilihan, namun aku memilih labu yang kecil karena pilihanku aku tidak sanggup untuk membawa labu yang besar itu. Kau bagaimana sih? Mengapa tidak memilih labu yang besar? Sungguh alasan yang aneh. Baiklah, tak apa kau memilih labu yang kecil, tapi kau harus memberitahu kami di mana tempat kau mencuci selendang tersebut. Saat melihat bawang putih mengangguk, bawang merah dan ibunya tersenyum senang. Keesokan paginya, bawang putih membawa ibu dan kakak tirinya ke tempat di mana ia mencuci pakaian. Ini tempatnya, Kak. Sekarang kau bisa pulang ke rumah dan membersihkan rumah. Jangan sampai saat aku pulang, rumah masih berantakan. Bawang putih hanya mengangguk dan pulang untuk melaksanakan tugasnya. Bawang merah menghanyutkan pakaiannya dengan sengaja ke sungai. Setelah hanyut, ia dan ibunya mengikuti arah selendang itu. Siapa sangka, nenek kemarin mengambil selendang yang hanyut dan membawanya pulang. Bawang merah dan ibunya mengikuti nenek tersebut hingga sampai ke rumahnya. Permisi, Nek, apa nenek melihat selendang ibuku di sekitar sungai sini? Oh, selendang itu milikmu. Aku akan memberikannya untukmu dengan syarat kau harus membereskan rumah dan memasak untukku. Baik, Nek, aku akan membereskannya dengan ibuku. Bawang merah dan ibunya yang tidak terbiasa membersihkan rumah dan memasak selalu mengeluh dan mengeluh. Aduh, pinggangku sakit. Kenapa sih nenek itu menyuruh kita untuk membersihkan rumahnya? Sudahlah, cepat bereskan semua ini agar kita segera dapat mendapatkan labu emas itu. Bawang merah dan ibunya melanjutkan tugasnya. Setelah selesai semua, bawang merah dan ibunya langsung berjalan menghampiri nenek pemilik rumah. Ini aku dan ibuku telah selesai membereskan rumahmu. Sekarang mana imbalanku dan ibuku? Betul itu, mana imbalannya? Sudahlah kami membereskan rumah. Masa tidak ada imbalannya? Ambil labu ini, tapi ingat jangan membuka labu ini di tengah jalan. Bawang merah bergegas mengambil labu yang besar dan meninggalkan rumah nenek itu tanpa mengambil selendang ibunya. Tidak mendengarkan, tidak sabaran, dan tidak ingin bawang putih meminta emas di dalam labu. Bawang merah dan ibunya berhenti di perjalanan untuk membelah labu tersebut. Kita buka saja labu ini. Ya, kita buka saja. Betapa terkejutnya mereka saat melihat hewan-hewan berbisa keluar dari labu tersebut. Akhirnya, ibu bawang merah dan bawang merah pun meninggal dunia karena sempat tergigit ular tersebut. Kamu jangan kau. Mas, ibu, aku menemukan emas.